terlalu dini kita berbicara misalnya Pilpres 2029. Sudahlah, jangan ditutupi memang untuk terlalu itu. sederhana. Begini loh. Memang untuk itu Bang Damanik. Gak usah ditutupi, ngaku aja saya kalian memang Jokowi mau mendirikan Gibran. Pertama, belum itu ada, lebih elegan daripada kalian selalu belum ada deklarasi politik apapun. Dan semua rakyat menunggu beliau hadir ya untuk bisa menyapa dan bisa bersalaman dengan beliau. Dan beliau bisa mendengarkan dari rakyat apa saja misalnya yang dibutuhkan. Dan itu akan disampaikan kepada Pak Presiden. Ya, itu semua mestinya ya presiden-presiden itu pun juga bisa mempunyai obligasi yang sama bertemu dengan rakyat secara langsung. Jadi Pak Jokowi ini sebagai penyerap aspirasi rakyat. Jadi saya tambahkan ya, saya sambil menanggapi Bung Panggi tadi. Anda kembali diinterupsi pemirsa, kita kasih kesempatan Bung Freddy Damanik. Kami mohon bapak-bapak sekalian tolong mendengarkan dulu, silakan Bung Freddy tadi. Nanti gantian kita juga udah lupa, dengar, udah aku mau ngomong apa. Ya kalau udah lupa ganti aja langsung ke sini aja. Abang Andi aja dah. Karena cuma menghafal aja untuk membela Jokowi. Makanya kalau kita lihat begini, kita kembali ke topik lah ya. Apa yang dilakukan Pak Jokowi ini, yang dikatakan Bang Freddy tadi, adalah undangan. Ya, kita lihat setiap hari sejak Oktober 2024 itu silih berganti itu tidak putus-putus. Ya, setiap hari datang sampai 500 orang datang di sana. Kalau Sabtu Minggu itu luar biasa lagi. Sampai sekarang itu terjadi. Banyak sekali permintaan-permintaan dari mereka yang datang, Pak tolong kunjungi daerah saya. Didatangkan nih Bang? Tidak ada kata didatangkan. Bagaimana dikatakan didatangkan kalau dari Oktober 2024 sampai sekarang terus menerus. Dan kita, Freddy juga datang ke sana kita juga tanya, Pak dari mana? Saya dari Belanda. Pak dari mana? Saya dari Amerika. Jadi bukan itu saja dari lokal, tapi dari diaspora kita juga hadir di situ. Sukarela datang. Sukarela datang. Jadi intinya begini, bahwasanya apa yang dilakukan Pak Jokowi, betul, beliau adalah presiden ke-7 yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Beliau ingin bertemu langsung dengan rakyatnya. Bukan dalam kata menusuk dari belakang apa yang dikatakan Ferdinand. Tapi beliau ini adalah bagaimana bisa mendengar aspirasi dari masyarakat. Nah, aspirasi itu pasti dia akan sampaikan juga kepada Pak Presiden. Ya, intinya kan begitu. Yang saya punya pemikiran adalah bagaimana kalau semua ya presiden ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8 duduk satu meja ya untuk berbicara tentang Indonesia ke depan ya dalam menghadapi yang namanya perubahan geopolitik yang sangat ekstrim ini sehingga mempunyai satu kekuatan. Tidak ada lagi permusuhan di bawah itu. Begitu Diandra. Baik, silakan Bung Ferdinand. Jadi saya menanggapi apa yang disampaikan Bang Andi Aswan ini bahwa harus dipahami dalam berpolitik itu tidak ada yang alami. Itu pertama. Semua penuh dengan rancangan, rekayasa dan segala macamnya. Yang kedua bahwa soal pendapat Bang Andi Aswan ini pengen melihat semua presiden duduk bla bla segala macam. Itu kan terlalu jauh dan itu akan membuat pemerintahannya Pak Prabowo atau pemerintahan siapapun yang sedang berkuasa menjadi tidak mandiri, menjadi terlalu banyak intervensi. Kita harus membiasakan diri ketika presiden itu sudah selesai berlalu masa jabatannya, maka dia tidak boleh banyak cawe-cawe lagi tentang pemerintahan. Tidak boleh lagi banyak campur tangan, statement segala macam. Bedanya dengan Jokowi memang dengan pemimpin yang lain seperti itu. Sebentar saya selesaikan, nanti interupsi. Jokowi ini semut lewat aja dia komentarin, Mbak. Semut lewat, kodok lewat, di depan dikomentarin. Lihat Jokowi paling banyak komentar. Apa yang tidak dikomentari oleh Jokowi? Di Republik ini semua dia komentari. Nah ini yang kita melihat bahwa memang Jokowi ini takut kehilangan kesempatan muncul di tengah publik. Karena seperti apa yang saya sampaikan tadi, dia harus menjaga eksistensi politiknya untuk menjaga, merawat istana pasir, menara pasir yang dibangun dia yang bernama Gibran. Kalau tidak ini akan tersapu air, Mbak. Itu yang dilakukan Jokowi. Nanti mereka pasti akan bilang, oh halusinasi. Tidak, ini bukan halusinasi. This is the real fact. Jadi perbedaan antara pemimpin-pemimpin lainnya dengan Pak Jokowi tadi udah dibandingkan. Ya, perbedaannya memang Jokowi culas, yang lain enggak. Ya, Pak Jokowi sekali lagi saya katakan. Ya, Pak Jokowi approval ratingnya ketika mau turun itu 90%. Ya. Dan ini adalah modal sosial. Sehingga banyak partai politik, banyak tokoh-tokoh politik yang mengincar Gibran. Ya. Siapa yang mengincar Gibran? Gak ada. Faktanya diincar. Kemudian ada. Pilpres menang. Itu dipilih rakyat. Itu yang pertama. Nah,
berkaitan dengan kunjungan Pak Jokowi ini, ya terlalu dini kita berbicara misalnya Pilpres 2029. Sudahlah, jangan ditutupi memang untuk terlalu itu. sederhana. Begini Ya, loh. memang untuk itu Bang Gini, Damanik. Nggak usah gini. ditutupi, ngaku aja Saya kalian memang sampaikan. Jokowi mau mendirikan Gibran. Pertama, belum itu ada- lebih elegan daripada kalian selalu belum kamuflase ada dengan deklarasi narasi-narasi politik yang tidak apapun. ini. Ya, itu yang pertama. Jujur yang itu kedua, lebih indah. Jangan yang dibiasakan kedua, Jokowi suka nggak jujur. terlalu- Kalian juga jadi ikut-ikutan. terlalu sederhana, terlalu cetek kita berpikir. Ya, memang Jokowi itu manusia kalau sederhana kok. calon pemimpin ke depan ditentukan hanya satu orang, Jokowi. Bukan, yang kemudian bukan yang ditentukan ketiga, satu orang, dinamika tetapi bangsa ini politik, diacak-acak oleh satu orang bernama dinamika Jokowi. politik masih sangat berkembang. Oke. Jadi kalau hari ini kita berbicara Pilpres, siapa yang calon presiden, calon wakil presiden, itu masih terlalu jauh. Kalau Enggak lah, enggak terlalu jauh. efek misalnya Pak Jokowi belusukan, ya modal sosialnya tinggi, per hari ini saya kutip omongan Burhanuddin masih 72%, ya kalau itu berkembang naik-naik kembali ke 90%. Nah, untuk apa? Coba kalau saya tanya. modal sosial Saya itu tanya, saya kemudian bertanya. nanti 2029 Saya bertanya, lah, itu di untuk dalam apa? negara demokrasi justru itu akhirnya sah-sah kan saja, mengaku juga, wajar. karena mengaku juga, Begitu loh. makanya daripada kalian berbelok-belok, ngaku aja dari awal bahwa memang Jokowi ya profilnya tinggi, kami mau kapitalisasi untuk politik 2029, begitu kan lebih elegan kalian bicara daripada muter sana muter Interupsi. kiri kayak Bajeka silakan, misalnya Iya. apa. Itu Dan kan yang misalnya diinginkan oleh Ferdinand. Itu udah Ferdinand terlalu tidak ramai melihat langsung. secara Kan ya, di sini lagi. apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia ini. Ya, dia kan mengatakan tidak perlu bahwasanya presiden itu kumpul. Ini picik pemikiran ini. ini yang Pemerintah bahaya Indonesia, pemikiran begini. biar bagaimanapun presiden-presiden terdahulu itu mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Apa yang terjadi sekarang, ya itu bisa dipelajari oleh presiden yang sekarang kepada presiden yang sebelumnya. Oke. Ini sudah dilihat. Dalam hal itu, bagaimana dia belajar presiden dari Ibu Mega, berkuasa bisa belajar mengundang dari mana? salah satu yang Dari dia Pak ingin Jokowi, dengar pendapatnya. belajar dari mana Pak Prabowo? Dari Pak SBY. Artinya, yang saya katakan tadi, ketika mereka berkumpul berbicara, masyarakat Indonesia Itu melihat bukan soal luar biasa berkumpul. pemimpin-pemimpin Anda ini kita. berpolitik. Tidak seperti yang dirasakan oleh Jadi Ferdinand. begini, yang Bung diinginkan Andi, Ferdinand, presiden ini adalah yang berkuasa manusia-manusia bisa picik mengundang yang mantan hanya presiden. melihat Yang bahwasanya picik itu presiden itu kalian tidak yang boleh ingin memanfaatkan bekerja Jokowi sama. supaya ke istana Mantan-mantan terus, ke istana presiden terus. itu menuangkan Mantan presiden yang pemikirannya lain tidak berharap untuk seperti masyarakat itu. Indonesia ke depan Mantan yang presiden yang menghadapi lain itu tidak sekarang berharap yang ke istana namanya terus. problem-problem Kalian politik selalu internasional, berharap problem Jokowi ekonomi terus. yang Ya, harus baik, dipecahkan Bung Fahmi, silakan. bersama-sama. Mbak, pertama di dalam politik ya, apa nama lipiatan, mencipialian itu, kalau saya biasa bawa mobil, sopir Sumatera, itu harus nyalip. Kapan kita harus nyalip, kapan tidak. Yang pahitnya itu dicalip di tikungan, itu saya pengalaman. Yang kedua adalah, kalau kita nggak penggal, leher kita ini penggal. Di dalam politik, nggak ada fatsun bahwa kita harus mengatur tempo permainan game teori itu nggak ada. Dalam politik itu soal bagaimana mendowngrade, bagaimana menjatuhkan, bagaimana desain yang dibilang oleh arsitekturnya bahwa dalam politik itu adalah tidak ada yang alamiah, semuanya by design, semuanya settingan. Saya percaya dengan mazhab itu. Saya percaya betul. Dalam politik orang kemudian ada datang tiba-tiba orang gini Ferdinand, "Weh Bang Ferdinand, lu nangis-nangis." Itu alamiah. Ada Mbak Hanya dalam relawan mazhab yang percaya Poncol ini itu. betul-betul dirindukan Interupsi. rakyat. Saya Munculnya SMK saat itu di artinya Solo. di dalam Iya. politik. Di SMK dalam itu juga kan rekayasa politik. Nggak ada yang didesain. Saya nggak ngomong Oke. berhenti dulu, saya ngomong nih. Ya, ya, ya. Anda Kita tadi ngomong dengerin. nggak ada, saya Kita dengerin, kita potong. Saya nggak dengerin. potong loh. Iya, silakan, Saya Bung potong Fahmi. Anda, nggak apa-apa. Lanjut. Iya, silakan Bung Fahmi. Silakan. Yang kedua adalah, di dalam politik kalau kita bicara unlimited kekuasaan, memang habit si manusia memang tidak ingin dibatasi kekuasaannya. Disorder. Termasuk turunan warisan-warisannya juga akan berlanjut gitu. Nah kalau misalnya Presiden Pak Jokowi ingin turun ke bawah menyapa, menyalami rakyat, bahwa itu karena dia ingin pamer bahwa dia itu dicintai rakyat, dirindukan rakyat, approval ratingnya di atas 1000%, ya kan? Misalnya, itu kan bagian dari upaya desain beliau untuk menjaga unlimited kekuasaannya. Karena memang kekuasaan itu, apalagi sudah post-power syndrome itu nggak bisa. Misalnya kalau Pak Jokowi suatu saat juga ingin kerindu menyapa, menyalami, bertatap muka, sehelo, melihat kerusakan lingkungan, itu juga nggak apa-apa. Bagaimana hutan habisnya luar biasa kemarin. Yang dia rusak. Hilirisasi ugal-ugalan, nggak apa-apa disaksikan juga. Bagaimana
izin tambang dijual kemana-mana kan. IKN jangan lupa juga. Ini persoalan urusan lingkungan. Karena kalau ada presiden kan yang senang dengan lingkungan. Ada presiden hobi dengan mengurus lingkungan. Ketika dia tidak lagi menjabat presiden. Artinya ya beliau juga lihat bagaimana kerusakan yang terjadi selama ini. Kemudian adalah yang pertama yang saya berkata ini soal matahari kembar ya. Di dalam pemerintahan, strong leadership pemerintahan tidak ada matahari kembar. Hanya ada satu matahari. Nah kemudian nggak boleh ada, apakah boleh ada lampu mobil orang lebih terang lampu Abang Ferdinand dibanding saya? Sementara saya wapres. Apakah ada? Ketika Kiai Haji Ma'ruf dengan Pak Jokowi dengan Yusuf Kala. Itulah hebatnya Presiden Prabowo. Lebih terang lampu wapresnya sekarang. Baik. Nggak ada terjadi olok-olok dari rakyat terhadap Gibrannya. Luar biasa ini. Baik. Tidak ada kemudian yang mendongkrak beliau. Tidak ada kemudian yang melakukan blunder polemik. Nggak ada Gibran. Hebat Gibran ini. Baik, Bung Pangi kita tahan sebentar. Jadi saya gambarkan tadi. Ini. Tidak ada yang Mudah-mudahan Prabowo direkayasa. sadar, Siapapun datang ke rumah Pak Jokowi. Intinya begitu. Ya, apa yang dilakukan Pak Jokowi ini adalah janji dia 31 Januari 2026 dalam Rakernas yang terjadi di Makassar, PSI. Beliau sehat, beliau akan menyapa semua rakyat. Ya, intinya di situ. Artinya siapapun, presiden manapun, ya silakan untuk datang menyapa semua rakyat yang ada. Karena semua rakyat ingin mengetahui, ingin memegang pemimpinnya, presidennya. Yang selama kita ketahui yang sekarang hanya Pak Jokowi yang bisa melakukan itu, ya. Dan ini jangan dimaknakan sebagai suatu hal yang politik. Yang bisa, hanya Jokowi yang mau. Tapi ini adalah sesuatu yang niscaya, sesuatu yang memang ya bukan suatu yang tidak bisa dilaksanakan. Dan semua rakyat menunggu beliau hadir ya untuk bisa menyapa dan bisa bersalaman dengan beliau. Dan beliau bisa mendengarkan dari rakyat apa saja misalnya yang dibutuhkan. Dan itu akan disampaikan kepada Pak Presiden. Ya. Itu semua mestinya ya presiden-presiden itu pun juga bisa mempunyai obligasi yang sama. Bertemu dengan rakyat secara langsung. Jadi Pak Jokowi ini sebagai penyerap aspirasi rakyat. Jadi saya tambahkan ya, saya sambil menanggapi Bung Pangi tadi. Ya, itu teori-teori politik yang disampaikan. Mungkin kenapa tidak ada yang seperti Pak Jokowi menangnya 100% dan approval ratingnya ketika turun 90%. Mungkin karena banyak ngikuti teori-teori politik itu. Padahal intinya adalah kedekatan emosional dengan rakyat. Ya. Mungkin tidak banyak yang melakukan itu, hanya Pak Jokowi yang melakukan itu. Kemudian saya tanggapi Wapres, ya, Wapres Gibran ini, ya, ketika dia tidak diberi kesempatan, semua pada, ya, apa namanya pengamat seperti Bung Pangi ini ya mengatakan. Ini Wapres ini apa sih kerjanya Banseran, nggak jelas. Nah sekarang ketika dia belusukan dikatakan lebih terang. Ini framing adu domba ini. Orang-orang seperti mereka ini akan selalu memainkan seperti itu. Udah selesai mau ngomong nggak? Begitu loh. Jadi biasa aja sebetulnya. Nanti takut saya nggak ada jawaban loh. Nah kemudian saya tambahkan sedikit lagi. Sekali lagi Pak Jokowi ya berkeliling Indonesia. Pertama ya menyapa rakyat tentu. Beliau terbiasa bertemu, melihat kondisi langsung di grassroots. Kemudian sambil menyerap. Ya, yang kedua. Udah bilang aja poinnya untuk Gibran 2029 yang gitu kedua aja. adalah tidak ada agendanya untuk mengambil panggung pemerintah. Karena Pak Jokowi nanti di situ tentu tidak akan menjelaskan ini, menjelaskan itu, menggantikan pemerintah. Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga nih. Tidak ada Pak Jokowi itu nanti turun membangun oposisi juga, enggak. Jadi semua narasinya adalah narasi kebangsaan, narasi kelanjutan Indonesia maju ke depan. Nah Bung Ferdinand, mungkin singkat aja. Tapi ada saran nggak dari teman-teman PDIP mungkin dari Pak Jokowi keliling nunjukin ijazah kah? Apa gimana? Tapi kita tahan sebentar. Pemirsa, interupsi masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.